Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke. Dan untuk kesempatan kali ini, saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya sama ya, banyak sekali ya. Saya wajar aja, saya memaklumi karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang memang sensasinya banyak sekali. Dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya. Simak terus sampai dengan selesai ya. Nggak subscribe nggak apa-apa ya teman-teman, tapi simak videonya sampai dengan selesai supaya nanti teman-teman juga bisa memahami tentang ya apa yang sedang teman-teman rasakan ya. Langsung saja ya dari akunnya Sri Supardi 0211. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kepala selalu kelingan, mata rasanya berat dan buram, lambung nggak enak, tembus ke punggung dan belikat, rasanya pegel, tangan sama kaki suka kebas. Mas minta solusinya. Oke teman-teman ya, jadi untuk kondisi seperti ini ya, ini sebenarnya sudah umum sekali ya dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, termasuk saya ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nanti saya akan jelaskan ya, nanti saya akan bagikan pengalaman saya ya. Untuk kondisi kita kelingan ya, terus mata berat ya, mata buram ya, kalau kita buka mata lebar itu sakit ya, terus rasanya itu aneh ya, rasanya itu seperti ya pokoknya aneh gitu ya. Dan bahkan ketika kita sudah tidur pun ya, sudah kita merasa tidurnya cukup, ketika bangun tidur pagi-pagi itu kita juga masih merasakan yang namanya kayak berat matanya, seperti kayak ngantuk gitu ya. Belum lagi pada saat kita itu mulai berdiri ya, kita itu sudah seperti lemes, nggak ada tenaganya, kaki itu lemes ya, buat jalan itu sempoyongan atau oleng atau oyong ya, atau seperti kalau duduk pun itu seperti kayak diayun gitu, gidiut gitu ya teman-teman ya. Itu yang dinamakan keliengan ya, kalau banyak orang mengatakan itu keliengan. Jadi keliengan, sempoyongan, badan oleng ya, mata buram ya. Terus kalau saat kita berjalan itu seperti goyang, kayak ada gempa, kayak seperti naik perahu. Nah itu bahasa-bahasa seperti itu ya teman-teman, saya merasakannya juga. Bahkan pada saat kondisi seperti itu, saya sering sekali merasakan yang namanya seperti mau pingsan ya, seperti mau pingsan. Jadi pokoknya bawaannya itu udah lemes, kayak mau pingsan lah gitu ya teman-teman ya. Nah kenapa ini bisa terjadi ya teman-teman? Ini semua berkaitan ya. Jadi bukan berarti karena kita hanya kekurangan energi saja, atau kita kurang gula saja, atau kita ya, karena asam lambung tinggi saja ya. Ini semua berkaitan. Berkaitan dengan apa ya teman-teman? Dengan gangguan asam lambung kita ya, dengan gangguan kecemasan kita ya. Selagi teman-teman sudah memeriksakan ke dokter ya, sudah memeriksakan diri ke dokter dan sudah dicek tidak ada penyakit lain ya, teman-teman dinyatakan oleh dokter itu hanya mengalami gangguan asam lambung ya, yang mungkin disertai dengan kecemasan seperti saya ya, tenang teman-teman, nggak usah khawatir, tenang saja ya, ini bisa sembuh ya. Jadi nggak perlu ditakutkan, memang ini prosesnya itu agak lama ya, tapi kalau kita sabar, kita telaten, insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh ya. Kenapa bisa seperti ini ya teman-teman ya? Kita mulai memahami tentang apa sebenarnya asam lambung itu ya. Asam lambung sebenarnya kan diperlukan oleh tubuh. Tapi kalau kita mengalami gangguan asam lambung ya, gangguan asam lambung itu disebabkan oleh banyak faktornya ya teman-teman ya. Coba teman-teman amati ya, atau coba teman ingat-ingat. Ketika teman-teman itu ke dokter ya, terus diperiksa ini, periksa itu dengan banyak sensasi, teman-teman sudah menyampaikan ke dokter ya, dok saya begini dok, saya itu pusing, saya itu keliengan, terus kadang perasaannya itu nggak enak, terus kadang debar-debar, udah gitu kadang tenggorokan mengganjal, terus udah gitu kadang saya itu lemes, kayak rasanya mau pingsan dan lain-lain. Ketika diperiksa ini itu dan sebagainya gitu, cuma dibilang bapak terkena asam lambung atau ibu terkena asam lambung, pasti dokter mengatakan jaga pola makannya ya. Terus teman-teman pasti disampaikan begini, eh, jangan stres ya, jangan terlalu banyak pikiran. Nah itu pasti seperti itu. Ketika kita didiagnosa bahwa kita terkena gangguan asam lambung, pasti kita disuruhnya
nggak usah mikir yang berat-berat. Mikirin apa sih kamu sih? Jangan terlalu banyak berpikir gitu ya. Nah, pada saat itu, pada saat mengalami, saya pun sama seperti teman-teman ya. Jadi saya merasa tidak memikirkan yang berat-berat ya, tapi kok kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti saya akan jabarkan juga ya berdasarkan pengalaman saya. Kembali lagi ke masalah keliengan. Nah, keliengan ini kan dipengaruhi oleh faktornya banyak ya. Kalau kita tidak ada penyakit lain ya, kita mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya, anxiety ya, psikosomatis itu biasanya itu akan mengalami gangguan yang namanya keliengan atau gangguan keseimbangan ya. Kalau orang bilang itu vertigo, tapi pada saat saya menyampaikan ke dokter, saya ini seperti ini, ya dikasih obat vertigo ya teman-teman. Dan itu berapa kali saya minum. Dokter ini juga sama ya dikasihnya obat vertigo ya, ya nggak mempan ya. Dokter lagi saya sampaikan ini keluhannya pusing, keliengan, mata berat, terus sempoyongan, terus badan kayak oleng gitu ya. Itu juga dikasihnya obat untuk vertigo ya, nggak mempan juga ya teman-teman ya. Jadi dari situlah mari kita sadari ya teman-teman, kalau memang gangguan asam lambung, GERD ya, dan anxiety, psikosomatis kita memang belum sepenuhnya normal, belum sepenuhnya membaik, sensasi keliengan, sempoyongan, badan oleng itu biasanya masih ada ya. Ini bukan berarti tidak akan hilang ya teman-teman ya. Buktinya saya bisa ya. Kalau saya bisa pasti teman-teman juga bisa ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah mulai normal lagi ya, untuk asam lambungnya ya, teman-teman itu sudah makan pun juga sudah enak ya, dengan teman-teman itu tetap menjaga pola makannya ya, tidak sampai telat, nanti kondisi asam lambungnya juga sudah mulai normal, terus pikiran kita sudah mulai rileks. Kenapa dokter selalu menyampaikan jangan terlalu banyak pikiran ya, kita kendorkan saja pikiran kita, yang nggak perlu-perlu jangan dipikir ya teman-teman ya. Mas gimana saya nggak mikir, kan ini saya banyak tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, tanggung jawab itu. Iya, saya paham sekali, saya pun sama dulu seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang seperti ini, sederhanakan pikiran. Ya nggak perlu-perlu jangan dipikir dulu ya teman-teman. Memikirkan masalah inilah, belum selesai, sudah memikirkan itulah, sudah memikirkan yang lain, dan sebagainya ya. Akhirnya kita itu nggak konsentrasi kepada penyembuhan ya. Jadi ketika nanti teman-teman itu mulai membaik dari asam lambungnya, gangguan kecemasannya itu mulai terkendali ya, intensitas keliengannya ini nanti akan berkurang. Mas, sebenarnya kenapa sih faktornya yang benar itu seperti apa sih? Keliengan itu dari mana sih? Sempoyongan, badan oleng, rasa mau pingsan dan lain-lain. Ini semua berkaitan ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, semua berkaitan. Tidak hanya di salah satu faktor saja. Kalau memang teman-teman tidak mengalami sakit lain ya, teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya, ini berkaitan. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung, kita kan sering namanya merasakan sensasi fisik. Ketika sensasi fisik itu tidak kunjung sembuh-sembuh juga, sudah membaik, nanti nongol lagi, terus pindah lagi, terus sensasi lagi lain muncul lagi, terus sensasi yang belum pernah muncul, yang tadinya sudah hilang, terus muncul yang baru lagi. Nah, itu kita pikirkan terus. Nah, ketika kita memikirkan terus itu ya, timbullah yang namanya kita itu cemas, yang dinamakan gangguan kecemasan ini. Selalu mencemaskan, selalu berpikir yang aneh-aneh ya, selalu berpikir yang belum terjadi sudah dipikirkan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini berpengaruh sekali ya. Kenapa? Karena ketika kita itu mulai berpikir yang macam-macam ya, kita mulai cemas lagi memikirkan, aduh kok ini kok tiba-tiba perutnya perih sebelah kiri, waduh kok kayak dicelekit-celekit, aduh kok dadanya saya itu sakit. Nah, tiba-tiba seperti itu teman-teman udah cemas ya. Ketika cemas ya, secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, energi itu ya mulai menurun dan drop ya. Padahal untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya, untuk mengumpulkan energi itu dengan susah payah ya teman-teman, dengan susah payah. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, makanan aja masih kadang dijaga gitu ya, karena mungkin kondisi lambung kita ada masalah ya, mungkin ada luka radang atau luka atau iritasi dan lain-lain ya. Mungkin ini bisa saja berbeda dengan penderita lain ya, yang tidak mengalami luka lambung atau iritasi lambung, mungkin bisa
apa namanya makan itu sudah banyak bisa macam-macam ya, jadi energinya itu cepat apa namanya terkumpul gitu ya. Hujan, suaranya dengeran nggak? Ini lagi hujan. Nah, jadi ketika teman-teman itu mengalami gangguan ini, otomatis penyerapan dari makanan-makanan yang kita makan itu ya, itu kan belum sepenuhnya bisa maksimal. Jadinya energi kita itu tidak bisa terkumpul dengan dengan penuh gitu ya. Nah, kita pakainya untuk takut, kita pakainya untuk cemas, kita pakainya lagi untuk panik. Cemas, panik, takut apa? Takut terhadap apa yang kita rasakan ya. Waduh, ini jangan-jangan penyakit ini. Waduh, jangan-jangan ini penyakit itu. Waduh, saya bisa sembuh nggak sih ya? Saya bisa normal kembali apa enggak sih ya? Nah, selalu berpikir itu seperti itu tiap hari. Belum lagi sudah mulai enak, tiba-tiba muncul lagi. Aduh, ini kok muncul lagi. Aduh, kok ini datang lagi. Nah, itu terus seperti itu. Akhirnya apa ya, teman-teman ya? Akhirnya kita berputar-putar di situ terus. Nah, untuk mengurangi ya dalam kondisi seperti ini, untuk mengurangi intensitas keliengan kita perlu yang namanya rileks ya. Kita rileks, kita kurangi beban pikiran ya. Kalau untuk usaha fisiknya atau kita usaha yang jelas lah ya, usaha yang gampang dilakukan ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman itu bisa satu ya, teman-teman makan teratur ya. Jadi nggak usah nunggu, misalkan saya kemarin sudah bisa 4 jam sekali atau 3 jam sekali. Tapi kalau kondisi perut kita sudah kosong karena asam lambung tinggi, itu harus segera diisi ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nanti gas lambungnya juga nggak tinggi, nggak kerucuk-kerucuk, nanti panik lagi, cemas lagi, energi drop lagi, dan akan seperti itu terus ya teman-teman ya. Jadi jaga pola makannya ya. Dan untuk makanan-makanan yang sifatnya memicu asam lambung yang tinggi, hindari dulu ya. Kalau teman-teman merasa masih ketika muncul sensasi masih cemas, itu hindari dulu saja. Kalau teman-teman belum tahu mana yang cocok dan mana yang belum cocok buat saya, nah gitu ya teman-teman, itu hindari dulu. Nanti kalau kecemasannya sudah mulai menurun, sensasi di perut sudah mulai berkurang, nggak apa-apa, dicoba satu persatu, diamati ya. Oh ini cocok, oh ini nggak cocok. Nah itu seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ruwet mikirnya ya, santai saja gitu ya teman-teman ya, nggak usah dibikin pusing ya. Walaupun pada saat mengalami pun dulu saya itu pusing, tapi karena saya juga belajar ya teman-teman. Jadi kalau ini semua kita bikin cemas, kita bikin panik ya, itu energi kita itu nggak kumpul-kumpul, keliengan terus, sempoyongan terus, rasa kayak mau pingsan terus, muka pucat terus. Karena apa? Karena kita kekurangan energi ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah menerapkan pola makan itu ya, teman-teman itu menerapkan pola hidup yang lebih baik lagi gitu ya, atau lebih bagus lagi dari sebelumnya. Contoh misalkan teman-teman tidurnya yang teratur, tidur malam. Mas saya nggak bisa tidur, gimana? Saya kan mikirin ini mikirin itu dan sebagainya. Latih ya teman-teman dengan cara seperti apa? Konsistenkan. Saya jam sekian harus tidur. Ya kalau memang nggak bisa tidur ya udah di situ saja rebahan. HP jangan dulu ya, jangan dilihat, nggak bisa tidur malah lihat HP, nanti semakin nggak bisa tidur, malah nanti kepikiran yang enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan begadang ya, tidurnya yang teratur gitu ya. Kalau pagi ya usahakan jalan kaki gitu ya. Oh, saya belum bisa jalan kaki, masih sempoyongan, kelilingan. Harus ada niat, harus ada keberanian. Walaupun di dalam rumah, latih terus ya teman-teman. Berjemur pagi hari gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan ya teman-teman itu perbaiki pola pikir ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya ini paling susah untuk memperbaiki pola pikir. Kenapa? Ketika muncul sensasi, saya panik lagi, cemas lagi. Muncul sensasi lagi, panik, cemas lagi. Nah, mulai saya perbaiki bahwa ketika saya muncul sensasi, saya wajarin saja. Saya pahami saja. Ini asam lambung saya belum belum normal ya, atau belum pulih sepenuhnya. Wajar kalau muncul sensasi seperti ini. Wajar muncul kalau kerucuk-kerucuk, tiba-tiba dada sakit, celekat-celekit dan lain-lain. Nggak usah berpikir macam-macam. Waduh, jangan-jangan ini apa saya perlu ini lagi ya, atau itu lagi ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman mau ke dokter lagi, nggak apa-apa, cek supaya supaya teman-teman tenang. Tapi beberapa
teman saya juga ya yang sudah berkali-kali ya, karena saking penasarannya dicek, ya nggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Ya asam lambung, efek dari asam lambung dan kecemasan itu ya teman-teman ya. Nah intinya ya teman-teman, keliengan, sempoyongan, badan goyang, badan oleng gitu ya, itu bisa terjadi karena kita juga apa namanya tidak apa namanya ada keseimbangan ya mungkin kalau bahasa medisnya ya yang ahli medis ya mungkin penyampaiannya bisa berbeda ya. Intinya ketidakseimbangan antara energi kita yang didapat dan energi kita yang dikeluarkan. Akhirnya tubuh nggak seimbang. Otomatis pikiran atau otak itu meresponnya ya agak sedikit berbeda ya. Jadi sesuatunya itu dipikirnya selalu, waduh ini bahaya, oh ini bahaya gitu. Jadi ketika kita mau pergi kemana atau mau melakukan sesuatu itu sudah diperintah dulu otaknya. Waduh, awas jangan nanti kalau melakukan ini nanti pingsan do. Awas jangan sendirian. Nanti kalau dipingsan di sana gimana? Kita panik lagi, cemas lagi, energi drop lagi ya. Sudah kita kumpulkan susah payah dengan kita juga menjaga pola makan ini itu dan sebagainya. Kita pakai buat panik dan cemas memikirkan ini. Jadi untuk yang masih keliengan, sempoyongan, badan goyang, badan oleng, nggak usah khawatir. Teman-teman santai ya, relax, usahakan ya teman-teman ya, belajar untuk relax ya, belajar untuk santai. Bukan berarti santai-santai tanpa usaha ya. Kita bisa apa namanya santai atau rileks itu juga termasuk bentuk usaha ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah bisa santai, sudah bisa rileks, sudah bisa menikmati makanan ya, nggak apa-apa saya harus makan seperti ini dulu. Tapi nikmatin, nggak usah waduh kapan sih ya saya bisa makan enak lagi ini itu dan sebagainya. Tenang, nanti juga bakalan bisa, nggak usah khawatir teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa. Jadi untuk liengan ini ya, sempoyongan, rasa mau pingsan, kalau jalan seperti kayak ada gempa ya, kayak di atas perahu dan lain-lain bahasanya lah, pokoknya banyak ya. Saya mengalaminya itu lama ya teman-teman ya. Dari pertama saya apa namanya merasakan apa namanya sakit ini ya atau gangguan ini, saya sudah sempoyongan keliengan seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun saya itu pada prosesnya itu berjuang dengan intensitas kadang naik turun naik turun naik turun sampai dengan ya saya itu kalau nggak salah ya sampai dengan kurang lebih 2 tahun ya sempoyongan keliengan itu apa namanya sudah intensitasnya sudah menurun dan sampai tidak terasa itu kurang lebih hampir 2 tahun ya. Dan di saat itu juga memang kondisi apa namanya gangguan asam lambung saya menurut saya juga sudah sembuh karena makan sudah bisa enak, makan yang tadinya dipantang juga tidak apa-apa, aktivitas sudah mulai normal lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman pun akan bisa seperti itu ya. Makanya semangat ya. Gangguan asam lambung, gangguan anxiety psikosomatis ini dengan banyaknya sensasi insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah bingung lagi, nggak usah cemas lagi. Keliengan, sempoyongan, badan oleng, badan goyang ya itu karena faktor dari gangguan asam lambung kita ya, dari kecemasan kita ya, itu semua saling berkaitan. Jadi kita harus perbaiki dari mana dulu ya teman-teman ya, dari gangguan lambung kita perbaiki ya, nanti baru dari apa namanya dari pola pikir kita ya, pola hidup kita. Jadi pertama adalah pola makan ya, pola hidup, terus pola pikir kita ya teman-teman ya, insya Allah nanti juga akan sembuh ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya teman-teman ya, karena ini hujan ya, takutnya nanti juga nggak kerekod gini ya. Salam sehat semani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.